Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Daniel Islah atau biasa dipanggil dengan Daniel. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Sufi di Indonesia dan juga menjelaskan tentang neofisme. Jadi di dalam sejarah Sufi Indonesia atau bisa kita lihat dengan perjalanan Sufi yang atau tasawuf di Indonesia. Jadi tasawuf itu di Indonesia masuk pada abad ke-13, di mana abad tersebut juga dengan awal masuknya Islam atau pertama kali masuknya Islam di Indonesia di abad 13 melalui dengan pedagang dari Arab, yaitu yang bermulai dari ada yang mengatakan di Aceh, juga ada yang mengatakan dari daerah-daerah lain. Cuma yang jelas tuh awalnya itu dari Aceh, yaitu awal masuk Islam di Indonesia yaitu di Aceh di abad ke-13. Di abad ke-13 itu juga masuknya tasawuf di Indonesia, yang juga dimana tasawuf tersebut mengacu kepada kesehatan, pendidikan, juga kepada pengetahuan. Di Indonesia juga memiliki banyak tasawuf, di antara lainnya yang pertama yaitu tasawuf Naqsabandiyah, Qadiriyah dan lain-lain sebagainya. Di dalam tasawuf Indonesia terkadang juga atau terkadang dikaitkan dengan musik, syair dan zikir-zikir tersebut di dalam tasawuf di Indonesia. Jadi ciri khasnya di Indonesia itu tasawufnya itu terkadang dikaitkan dengan sholawat, bukan digabungkan dengan sholawat. Jadi mereka itu culture atau kultur di Indonesia tasawufnya adalah mereka itu kadang menaruh di syair-syair. Dan juga banyak dari sejarah di Indonesia tasawuf itu sangatlah penting bagi mereka, karena suatu pembuktian bagi mereka untuk mencapai suatu tujuan makrifat mereka atau tujuan bagaimana cara mereka untuk menyucikan diri. Jadi tasawuf Indonesia itu sangat memacu kepada pembersihan diri untuk mencapai suatu spiritual tersebut atau tujuan tersebut dengan cara kultur mereka, atau terkadang mereka dengan melantunkan syair seperti sholawat dan lain sebagainya. Kemudian zikir kan teman-teman juga pasti tahu kan zikir mana saja yang biasanya dipakai oleh para kultur-kultur Indonesia untuk mencapai suatu tujuan yang makrifat. Kemudian neofisme nih, membahas tentang neofisme ini sebenarnya si tasawuf dengan cara modern, atau dimana tasawuf tersebut dilakukan secara modern atau dengan berdakwah seperti di internet dan lain sebagainya. Karena di neofisme ini itu sama dengan menyucikan diri, tetapi dengan cara hal yang modern, seperti kita selalu bijak atau selalu berpikiran positif di dunia yang lagi yang lagi diambang lah. Jadi kita harus menjadi selalu lebih baik untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Jadi neofisme ini kalau secara rinci itu bukan secara rinci, secara istilahnya ini seperti halnya kita menyucikan diri dengan mengikuti zaman atau modernisasi tasawuf tersebut, atau dengan sufisme secara modernisasi atau modern tersebut kita buat menjadi dakwah atau penyucian diri kita. Jadi di dalam tasawuf ini juga banyak ya kulturnya, atau terkadang tuh banyak seperti menyebarkan suatu agama atau menyebarkan suatu dakwah atau sabda-sabda Nabi di berbagai sosial media seperti kita deh. Contohnya kayak kita membuat status seperti ada hadis Nabi, dan juga pasti ada sumbernya dan ada dalilnya, agar kita untuk lebih dekat kepada Allah dan selalu memenuhi atau melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi yang tidak baik. Jadi mungkin itu hanya sekilas ya, karena juga pasti kita pahami lah, soalnya ya tasawuf neofisme ini ya sudah ada di zaman kita. Jadi
kalau kita pikir-pikir sih sebenarnya sih kalau untuk menjadi muslim yang baik itu sebenarnya ya bisa dan mudah juga ya, karena udah ada alat teknologi dan lainnya. Jadi kita cuma tinggal pengembangan diri dan kebijakan kita cara memakainya. Mungkin ini dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.